Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reski, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan membahas sedikit tentang umbi-umbian yang berfokus kepada kentang. Kentang, ubi Belanda atau ubi Benggala adalah tanaman dari suku Solanic yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan dan disebut kentang. Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting di Eropa, walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan. Daftar isi. Di sini akan membahas tentang 4: pemanenan, penyebab kerusakan mutu, pengendalian, teknologi pengolahan. Pemanenan. Panen adalah proses pengambilan umbi kentang yang sudah menunjukkan ciri khas, sifat khusus untuk digali. Masa panen optimal tujuannya adalah menggali dan mengambil umbi dari dalam tanah. Saat panen umbi kentang yang tepat tergantung dari varietas kentang yang ditanam, karena setiap varietas kentang mempunyai umur panen berbeda-beda. 1. Untuk varietas Cipanas, misalnya umbi bisa dipanen setelah berumur 95 sampai 1000. Untuk varietas Cipanas misalnya, umbi bisa dipanen setelah berumur 95 sampai 105 hari. 2. Varietas Cosimas 100 sampai 110 hari. 3. Varietas Segunung lebih dari 100 hari. Varietas Genola sekitar 100 hingga 115 hari. Dan 5. Varietas Merbabu 17 baru bisa dipanen setelah tanaman berumur 90 sampai 100 hari. Sebagai tanda bahwa kentang sudah dapat dipanen, sebenarnya cukup mudah. Lihat saja daunnya. Jika daun kentang yang tadinya berwarna hijau segar kemudian berubah menjadi kuningan, tetapi warna kuningannya ini bukan karena penyakit atau kulit umbinya tidak mudah lecet atau terkupas, umbi kentang tersebut sudah siap dipanen. Sebelum umbi panen, pangkas bagian tanaman yang ada di permukaan tanah. Setelah itu, bongkar umbi kentang secara hati-hati, terutama sewaktu membongkar guludan. Waktu panennya jangan dilakukan pada saat turun hujan atau menjelang hujan, tetapi dilakukan pada saat cuaca cerah. Cara panennya, bongkarlah guludan dengan mencangkul tanah di sekitar umbi yang dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai melukai umbi yang dipanen lalu mengangkatnya sehingga umbi kentang keluar dalam tanah. Umbi yang baru dipanen itu ditaruh di permukaan tanah agar terjemur sinar matahari. Umbi yang sudah dipanen itu selanjutnya dikumpulkan dan dilakukan sortasi pemilihan awal sesuai kualitasnya. Masukkan umbi yang sudah dipilih ke dalam keranjang waring, kemudian dibawa ke tempat pengumpulan hasil panen kentang untuk penanganan lebih lanjut pasca panen. Penyebab kerusakan mutu, kerusakan fisiologis dan mikrobiologis. 1. Patogen penyakit tanah yang banyak menginfeksi pada tanaman kentang antara lain Phytophthora infestan, Alternaria solani, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Streptomyces scabies, Pseudomonas solaniculum, Fusarium oxycorum, Erwina keratophora, dan virus kompleks. 2. Salah satu penyakit utama yang menyerang kentang adalah penyakit busuk daun atau biasa disebut awar daun, leg blight, yang disebabkan patogen Phytophthora infestan mons. 3. Pembentukan atau perkecambaan Conidium P. infestan sangat dipengaruhi oleh suhu kelembapan dan curah hujan
penyebaran spora patogen melalui angin, air, atau serangga. 4. Patogen V. infestan juga dapat bertahan hidup dalam umbi dan batang tanaman kentang, sehingga infeksi dapat terjadi pada umbi kentang yang dapat berpotensi terbawa sampai ke tempat gudang penyimpanan umbi. 5. Jamur patogen dapat mempertahankan diri dari musim ke musim dalam umbi tanaman kentang yang sakit. Kalau umbi tanaman sakit yang ditanam, jamur dapat naik ke tunas muda yang baru saja tumbuh dan membentuk banyak conidium atau sparagium. 6. Perkembangan bercak busuk daun paling cepat pada suhu 18 hingga 20 Celcius, di mana pada suhu 30 Celcius perkembangan bercak akan terhambat, sehingga pada kentang yang ditanam di dataran rendah kurang dari 500 m dari permukaan tanah akan mengurangi kerusakan fisiologis dan mikrobiologisnya. Pengendaliannya: 1. Menggunakan bibit unggul yang toleran terhadap jamur Phytophthora infestan. 2. Mengolahkan lahan yang baik. 3. Pengampuran untuk meningkatkan pH tanah yang rendah. Tanah asam pH rendah merupakan kondisi yang baik bagi perkembangan spora jamur. 4. Menggunakan bibit yang sehat dan bebas penyakit. 5. Perbaiki drainase atau dibilang pembuangan air agar air hujan tidak menggenang. 6. Aplikasi agens Ayati Tridharma SP sebelum penanaman bibit dilakukan. 7. Menjaga kebersihan kebun dari gulma agar tidak menjadi inang bagi penyakit. 8. Pemantauan tanaman sejak dini dan berkala agar tindakan dapat segera dilakukan jika terjadi gejala serangan. 9. Rotasi tanaman dengan jenis lain untuk memutus siklus jamur Phytophthora infestan. 10. Menggunakan plastik untuk menjaga kelembapan tanah tetap stabil. 11. Mencabut dan memusnahkan tanaman terinfeksi dengan cara dibakar. 12. Membersihkan tangan, pakaian, dan alat-alat pertanian setelah digunakan. 13. Penyemprotan fungisida berbahan aktif propinet, propicolit, dan macrozib atau difenoxazone secara bergiliran. Penyemprotan dilakukan tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat aplikasinya. Teknologi pangan. Di bawah ini ada gambar teknologi pangan untuk mengolah kentang lor. 1. Ambil kentang, tusukkan sumpit kayu di bagian tengah kentang. Sekarang potong kentang dengan pola lingkaran yang tak putus dari ujung atas sampai ujung kentang. Potong dengan hati-hati. Setelah kentang terpotong, tarik agar layaknya spiral. Proses ini juga dilakukan dengan sangat hati-hati agar potongan kentang tak putus. 2. Campurkan tepung serbaguna, tepung maizena, garam, lada, penyedap, dan sedikit air di gelas hingga membentuk adonan agak kental. Setelah adonan jadi, celupkan kentang spiral ini ke dalam adonan tersebut. Goreng sampai kentang berubah kuning keemasan sekitar 10 menit dengan api yang sedang. Terima kasih yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.